Lira, perempuan berusia 17 tahun, siswi kelas 12 SMA. Doyan kopi, gampang cemas tapi sok tenang. Tipe anak yang kelihatannya santai padahal sering overthinking. Suka ngamatin orang dan mikir random soal hidup, tapi belum sadar kalau itu bisa jadi masa depan. Lira duduk di bangku kayu di pojok kafe langganan. Tangan kanan memegang es kopi susu, dan tangan kirinya menopang dagu. Dengan playlist kafe yang random, yang awalnya bikin semangat, tapi tiba-tiba jadi galau. Yang wifi-nya juga suka putus nyambung, kayak hubungan. Tapi suasananya pas buat melamun sambil pura-pura ngerjain tugas. Di depannya, laptop menyala dengan 3 pencarian teratas. Jurusan paling menjanjikan, syarat tes minat dan bakat yang ampuh, dan passion itu apa sih? Teman-temanku saja sudah punya arah, tapi saya masih di sini belum tahu mau jadi apa. Ucapnya di dalam hati sambil ngaduk kopi sampai esnya hilang tak bersisa. Semua teman-teman sekelasku sudah sibuk ikut bimbel, ikut try out, bahkan konsultasi karir ke psikolog. Rani mau jadi dokter, Dian daftar manajemen, Darno yang dulu suka tidur di kelas sekarang rajin belajar karena katanya mau jadi PNS. Sedangkan Lira masih mikir kenapa dia bisa peka banget sama perasaan orang, tapi tidak mengerti soal matematika. Ibunya kemarin sempat tanya, "Kamu nanti ambil kuliah apa, Lira?" Lira menjawab sambil makan biskuit, "Aku ambil nafas dulu deh, Bu." Di kafe itu tempat pelariannya dari grup WA kelas yang isinya makin kompetitif. Lira buka catatan kecilnya, ada gambar wajah orang dengan ekspresi beda-beda, gambar otak kecil di tengah hati, dan tulisan besar. "Aku nggak gagal, aku cuma belum mengerti kenapa aku mikir terlalu banyak." Dia senyum kecil, lucu ya, pikirnya. Kenapa dia bisa menganalisis omongan teman, mikirin emosi orang, dan senang sekali dengerin curhatan, tapi malah bingung soal masa depan sendiri. Keesokan harinya, dia buka ulang notes-nya. Ada daftar aneh. Kenapa orang gampang insecure? Gimana caranya dengerin orang tanpa ngasih nasihat sok tahu? Dan aku pengen mengerti manusia, termasuk diriku sendiri. Dia berhenti, mikir. Apa yang bikin dia betah? Ngobrol, mendengar, ngamatin, mikirin perasaan. Jangan-jangan psikologi. Saat itu juga dia cari tahu tentang jurusan psikologi. Awalnya ragu-ragu, takut salah jurusan, tapi makin dibaca, makin klik. Tentang memahami manusia, tentang kenapa orang bisa cemas, tentang inner child, overthinking, dan kenapa dunia butuh orang yang bisa benar-benar mendengar. Untuk pertama kalinya, Lira mikir, mungkin aku cocok bukan di jurusan yang paling wah, tapi di tempat yang bisa bantu aku paham diri sendiri dan orang lain. Sore itu, sambil nyeruput kopi yang tinggal setengah dan rasanya mulai hambar, Lira tulis di buku kecilnya. Aku mau belajar tentang manusia. Aku mau jadi psikolog. Aku mau bantu orang yang bingung kayak aku sekarang. Dan mungkin lewat itu, aku juga bisa sembuhin diriku sendiri. Dan kalau suatu hari nanti kamu lihat Lira di kafe itu lagi, dengan laptop dan kopi dinginnya, lalu kamu tanya, "Lira, kamu udah tahu mau jadi apa?" Dia bakal senyum sambil melirik tulisan di layarnya. Bab 1, arah yang belum ada di peta. Lalu dia jawab, "Aku mau jadi psikolog, mau bantu orang yang ngerasa bingung, yang ngerasa sendirian, karena kadang kita cuma butuh didengar, bukan dihakimi."
Cerita ini adalah tentang keberanian untuk bingung. Tentang tidak apa-apa kalau kamu belum punya arah saat semua orang seperti sudah tahu tujuannya. Karena kadang arah terbaik bukan yang paling cepat, tapi yang membuatmu merasa pulang. Dan kalau kamu pikirkan dengan jujur, mungkin arah itu justru berasal dari luka yang paling kamu pahami. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone.